bakal nunjukin yang rada simple sih. Iya, yang basic aja sih. Simple cuman barangnya juga kebanyakan gitu, tapi nggak apa-apa. Kita bakal tunjukin yang ini aja, intinya yang simple. Kalau di ini sendiri sebenarnya bahannya lumayan mudah. Apa ya ngomongnya ini? Sepatu kolaborasi kita nih Esteli. Jadi kayak bahan jaring gitu. Iya, kayak mesh sih. Mesh lah. Jadi gampang banget. Ini salah satu material yang gampang banget dibersihin. Jadi nggak usah takut kalau kotor, pasti gampang dibersihinnya. Nah, yang dua sneaker pada umumnya. Kayak ini bahan leather, terutama kalau ini sih gue lihat sendiri genuine leather nih, bukan sintetik ya, jadi benar-benar leather asli. Dan setahu gue kalau leather asli udah pasti durability-nya bagus banget. Yeah. Dan yang kiri nih New Balance yang Nike itu genuine leather putih biru. Nike Dunk ini New Balance 997 suede. Jadi macam-macam ini material. Iya, lumayan banyak nih. Dan jadi di sini ada suede ya. Iya. Ini yang lumayan rough out ngomongnya apa ya, airy suede gitu. Terus ini yang rada suede botak kalau kita bisa ngomong. Ini mesh, dan meshnya ini yang menurut gua ini yang lumayan ribet nih meshnya. Soalnya sering banget kalau bahan mesh kayak gini kalau lo nggak hati-hati bersihnya itu suka berbekas, jadi nggak benar-benar bersih. Yes, sama apalagi ini ngelihatnya tuh kayak dia lumayan tebal, jadi kayak antara double lining kalau nggak tebal banget. Nah ini yang membuat kotoran-kotoran tuh gampang banget masuk. Terus di sini ada bahan rubbernya. Ini ada nubak yang di airbrush kayak apa ya, reptile skin gitu sih. Nah, kita mulai dari leather. Leather sendiri gimana ya? Boleh diceritakan? Ini leather bisa dibilang kan salah satu material di sneakers yang paling umum. Banyak banget sneakers yang pakai bahan leather. Mau sintetik atau iya, mau sintetik mau genuine itu paling banyak. Salah satu yang paling banyak di selain kanvas ya. Yes. Tapi dibanding kanvas, kalau menurut gue ini salah satu material yang paling gampang banget buat perawatannya. Jadi kalau misalnya kayak cuma kotor-kotor kayak gini aja nih, lo sebenarnya kalau buat arjen doang ya, nggak usah pakai namanya cleaner ini, lo pakai tisu basah itu bisa banget. Jadi kayak tinggal tisu basah. Kalau misalnya kita lagi di luar nih, terus tiba-tiba sepatu kita leather kayak gini kotor, tinggal mampir aja ke toilet atau kemana, bisa dengan buat tisu basah, tinggal kita lap aja. Yes. Tisu basah. Tisu basahnya juga kalau kita boleh saran diutamakan yang ini ya, tisu basah bayi gitu ya, yang kadar alkoholnya tuh Kadar alkohol yang rendah. rendah loh. Semakin tinggi kadar alkohol di tisu basah, itu nanti jadi ada bekas residunya di kulit, itu nggak bagus. Nah itu sama kalau kita nyekaknya terlalu kuat, takutnya menghantar warnanya. Iya, warnanya jadi ada discoloration gitu. Jadi pelan-pelan aja. Gitu. Terus kalau mau nyuci sendiri, biasanya kita nggak langsung cuci ya, dia harus di ini dulu ya, disikat dulu gitu ya. Iya. Dibersihkan. Biasanya sih kalau misalnya kalau benar-benar kotornya kotor berat, tingkat berat tuh, dan kita nggak bisa pakai tisu basah, minimal kita harus ada pakai brush yang ya contohnya brush kayak gini lah, yang bahannya sintetis kayak hose-nya ya, atau nylon gitu. Nah itu kita bersihin semua permukaan kulitnya tuh biar minimal debu-debunya keangkat. Minimal debu-debunya keangkat sampai ya merata aja lah, sikat. Terus habis itu mulai kita bersihin. Kalau misalnya kotornya berat ya contohnya pakai cleaner kayak gini. Shoe cleaner. Brand apapun bisa lah ibaratnya. Tapi alternatifnya apa ya? Kalau misalkan kita nggak punya shoe cleaner. Nah kalau misalnya nggak punya shoe cleaner dan urgent banget mau kita bersihin, itu sabun bayi gitu tuh bisa nggak sih? Iya, sabun bayi bisa kalau misalnya selama materialnya kulit itu masih bisa. Kecuali kayak bahan suede itu baku jangan pakai itu. Kalau material kayak kulit atau mesh ini masih bisa pakai sabun bayi. Dan biasanya lebih efektif itu kalau dicampur sama air hangat. Jadi jangan air dingin. Itu jauh lebih efektif buat ngebersihin gitu. Yes, itu perawatan untuk leather. Sama ini juga untuk menjaga shape-nya si sneaker. Biasanya kita pakai shoe tree ya. Cuman setelah kita tahu juga akhir-akhir ini shoe tree itu sebenarnya antara bagus dan nggak bagus, karena kita lihat dia memang bagus untuk reshape shape ulang uppernya. Cuman kita suka lupa kalau si shoe tree ini bahan ini itu terlalu kencang gitu padnya,
itu malah bisa bikin, apalagi untuk sepatu-sepatu yang udah kita pakai, bakal bikin ini copot lemnya gitu. Jadi apa sih, karena antara terlalu kencang jadi kayak stretch banget gitu. Iya, ujungnya jadi kayak ada bisa separation. Betul. Soalnya contohnya shoe tree yang kayak gini tuh masih lebih enak dibandingin yang besi bener-bener dorong belakangnya, karena dia bentuknya juga yang belakang bener-bener nyentuh besar dan nyentuh heel banget. Ini kita bisa lihat, kita masukin gini aja sederhana. Nah, kebetulan nih shoe tree-nya untuk size kayak size kecil sih, 8 ke 10 lah. Nah, ini sepatunya size 11 setengah, jadi nggak terlalu ngaruh. Kalau misalkan dari shoe tree, teman-teman bisa bikin ini juga, sumpelannya koran. Iya, sumpelan dari koran, kertas lah ya, kertas kayak shoe insert gitu. Itu kan kita utamanya menjaganya biasanya itu bagian toe box-nya. Jadi kita bener-bener sumpel banget sampai shape-nya tuh ibaratnya terisi lah. Iya, jadi terisi mengembang full gitu lah, jadi terjaga. Apalagi kan kalau misalnya kalau misalnya ada rencana nih, ini sepatu kan nanti mungkin ke depannya mau kita jual lagi, itu kan penting banget kita buat menjaga shape-nya, jadi biar value-nya itu tetap bagus, nggak turun kayak gitu. Yes. Terus lanjut lagi ke yang suede, ke bahan suede itu kalau dari gue sendiri ini adalah pertolongan pertama. Nah, kalau suede kotor, kita pakai suede eraser. Suede eraser, numbak dan suede eraser. Kalau di sini sendiri gue nggak tahu nih, gue dapat PO waktu itu dari temen, brandnya apa Block. Ini cukup soft lah, kayak yang dipakai juga sama teman-teman blues kan, mereka juga punya tuh eraser. Nah itu kayak disekat pelan-pelan aja sih, kayak spot-spot kotor debu. Cuman ini hanya bisa menghilangkan debu ya, bukan kayak noda debu. Ini efektifnya kayak si suede eraser, bukan kayak noda tumpahan apa cairan dan lain-lain itu nggak bisa. Ini bisa. Ini bisa. Kalau gue sendiri tekniknya lihat di ini sih, cerita sharing ke teman, terus Fadel cek di YouTube. Kalau bisa ininya tuh searah. Misalkan kayak ini ada noda di sini, kita sekat dulu searah. Jadi misalnya gini ke depan dulu berapa kali, nanti habis itu ke belakang. Jadi bukan di kayak ngapus pensil gitu dalam bolak-balik itu merusak suede-nya. Sama itu sih suede eraser, sama sebelum cuci juga kita kalau bisa sikat dulu juga ya Del. Iya, wajib sebelum ada yang namanya kena cairan itu bisa mungkin kita pakai brush disikat juga. Sikat kayak paling enggak membersihkan debu-debu kecilnya itulah. Nah, kalau mesh sendiri ya pakai otomatis harus pakai brush ya. Del. Tapi tadi kelupaan mungkin kalau buat memilih suede eraser itu lebih bagus kalau kita cocokin sama warna dari bahan suede-nya sendiri. Misalnya kalau bahan suede-nya warnanya cerah, warna terang, kita pakai suede eraser yang terang juga, jangan yang warna yang gelap. Kayak gitu. Soalnya kalau kalau misalnya yang warna gelap tuh kadang-kadang suka meninggalkan bekas itunya ya. Iya. Jadi kalau bisa yang terang sama yang terang juga suede eraser. Soalnya kan suede eraser beberapa ada yang warnanya gelap juga tuh. Benar-benar. Nah itu perlu mungkin tambahan aja sih. Kalau dari kalian sendiri ada nggak sih kisah menarik gitu soal treatment sepatu ini? Mungkin kayak dulu tahunnya ini ternyata pas di eksekusi, ternyata malah berbanding terbalik nih sama yang udah di itu. Ada nggak kisah menarik kayak gitu? Kayak kayak misalkan setelah ngaturin, ternyata bener kayak gini, ternyata salah gitu. Kalau gue salah ada. Mungkin pada sendiri. Kalau gue suede tuh. Ya mungkin kalau salah wajar, apalagi dulu awal-awal koleksi sneakers kan nggak tahu kita main, kita pukul rata aja semua cara bersihin. Tapi kalau salah satu yang paling memorable buat gue itu buat bahan suede ini kan ada yang bahan yang suede-nya kayak heavy gini kan, agak kerasa tekstur rambutnya. Ini dulu kan biasanya kalau misalnya dibersihin nih, terutama apalagi kalau pakai cleaner, habis selesai dibersihin kan ini bakal rata. Jadi ibarat kayak rambutnya tidur gitu loh, tidur jadi rata. Dan udah selesai gitu,
ya udah bersih, tapi rambutnya nggak bangun lagi. Nah itu kan ibaratnya kayak sweatnya mati nih, kayak ada yang salah nih, masa dibersihin mati, gimana cara biar rambutnya berdiri lagi. Nah itu dulu apa namanya nggak sengaja sih, gara-gara nyobain yang sikat yang tahu kan, kalau yang di toolbox tuh yang ada yang sikat kawat. Iya. Itu gara-gara iseng aja nyobain pakai sikat kawat itu ya naikin lagi ya. Iya, secara mendadak gue kaget sih, bulu-bulunya jadi naik lagi. Dan berarti gue mikir setelah itu jadi dapat pelajaran yang namanya bersihin sweat itu kalau udah yang namanya kena cairan, apalagi terutama cleaner, pasti bulu-bulu kayak gini bakal drop, dan itu harus kita naikin manual, kalau nggak bakal bisa naik sendiri setelah kering. Betul, setelah kita selesai. Dan salah satu alternatifnya itu pakai sikat kawat tadi. Kita gosok-gosok sarang, ntar dia bulunya akan berdiri lagi gitu sih. Kalau dari gue sendiri, cara nyucinya waktu itu kan nggak tahu, jadi treatmentnya kayak ya udah sama aja, yang penting nyuci sepatu kayak sikat gitu kan, asal sikat maju mundur nggak beraturan ibaratnya. Setelah sharing sama temen, terus nonton biasa lah, nonton YouTube cari referensi, ternyata itu salah total. Sweat itu bener-bener perawatannya lumayan lumayan kompleks ya, ribet ya. Dari gimana kita nyuci, yang gue tahu gimana kita nyuci, kita harus milih sikatnya yang bulu halus. Kalau nggak punya sikat khusus kayak gini, sederhana pakai sikat gigi yang bulu halus aja ya. Iya, sikat gigi yang udah bekas yang bulunya halus, namanya sikat gigi buat bayi itu. Iya, yang bulu halus ibaratnya. Nah itu kita celup ke air hangat, air hangat, terus bener-bener nggak bisa ninggalin air di sikatnya. Jadi kita harus bener-bener kita irisin gitu sih. Nggak terlalu basah ya, nggak terlalu basah. Terus nyucinya juga kalau bisa, teman cerita ini sebelum ada YouTube kan, teman Oke yang di Jepang cerita dia nyikat tuh bener-bener kalau mau nyikat sarah dulu, misalkan pakai rumus ibaratnya 10 kali ke depan itu, terus sampai bersih pelan-pelan, nanti coba lagi terkak ke arah belakang. Nah itu yang membuat menjaga sweatnya agar nggak mati banget lah. Setelah selesai, kalau bisa langsung dilap pakai lap apapun. Cuman kalau ini kebetulan kita bawa yang microfiber lah, jadi yang kayak khusus untuk ini sepatu. Jadi kita lapnya juga kalau sweat, kalau leather kan kita bisa lap bolak-balik, maksud nggak beraturan. Kalau sweat tuh kita harus kayak cuma ditekan-tekan doang gitu, dipek-pek gitu lah ibaratnya, dipuk-puk gini doang. Terus sama kalau bisa misalkan heavy sweat, rada yang kayak yang gue bilang tuh Del, rada di sweatnya rada diangkat gini, jadi biar dia juga benar-benar tidur. Setelah itu baru tuh treatment pakai sikat kawatnya itu sih yang gua kayak ternyata nggak sesimpel itu merawat sweat, bahan sweat gitu. Ternyata merawat sweat udah kayak merawat anak ya. Waduh, bener banget. Latihan lah sebelumnya anak. Latihan punya suatu bahan sweat. Gentle ibaratnya. Ada satu terakhir nih, terutama buat bahan kulit, dan terutama apalagi untuk kolektor-kolektor yang suka koleksi sepatu yang benar-benar vintage, misalnya kayak Jordan tahun 90-an mungkin tahun 80-an. Itu kan banyak, kalau nggak dipakai ya udah disimpan aja, entah di lemari apa di box. Dan kan crack tuh. Itu sepatu-sepatu yang umurnya udah belasan tahun atau 20 tahun lebih, itu kalau cuma kita simpan aja tuh lama-lama kan kulitnya kering tuh. Apalagi kulit-kulit sintetis. Nah, kulit-kulit sintetis yang udah umur puluhan tahun itu kalau kondisinya terlalu lama kering, lama-lama tuh bisa pecah-pecah. Ya sama aja kayak kulit manusia lah. Kalau kita nggak kasih pelembab, kering kan pecah-pecah. Nah, sepatu juga sama. Sintetik ataupun yang sintetik atau genuine ya, bakal ngalamin. Bedanya kalau genuine tuh umurnya lebih panjang. Daripada sintetis. Nah, salah satu cara yang simple, mudah dan murah itu bisa pakai petroleum jelly. Ini kan biasanya buat paling sering kan buat bibir kan, biar nggak pecah-pecah. Nah ini kalau misalnya buat maintenance ya simple kayak yang buat lip balm gitu. Iya, lip balm ini. Ini lo tinggal olesin aja ke leathernya. Jangan terlalu banyak kan? Jangan terlalu banyak, tipis aja, yang penting rata. Itu mungkin sekian bulan sekali lo olesin semua sepatu kulit yang terutama yang umurnya udah lama banget. Ya semuanya sih boleh, main baru main lama. Ya udah, nanti habis itu lo simpen lagi. Ya udah, itu bakal membantu supaya kulitnya nggak kering dan
mengurangi risiko pecah-pecah. Nah, menjaga kelembapan. Iya. Tapi ini benar nggak cuma manusia doang, tapi intinya kan si genuine leather ini kan memang dari kulit makhluk hidup juga ya. Iya, biasanya kulit sapi gitu ya. Ya itu sih. Yang dijelasin tadi dari awal nggak semuanya perlu kita harus beli produk-produk branded sneaker kayak tertentu. Contohnya ada beberapa yang emang kita pakai sehari-hari, misalnya kayak tisu basah, sama material gel ini juga memang hal yang daily esensial lah. Umum banget. Sikat juga, ya itu tadi bisa milih yang ini ya, bisa milih hanya sikat gigi yang halus. Terus kalau nggak ada sutri juga bisa ganti ke koran. Itu sumpel aja kayak koran, kertas, gulung terus sumpel bagian toe boxnya, bagian depan. Untuk sepatu perawatan lebih bagus kita preventif daripada sepatu kita nanti udah kejadian pecah-pecah atau motor yang parah. Itu preventif lebih bagus. Lebih baik menghindari ya. Iya. Daripada udah kejadian. Nyesel.